Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ayo berlatih di IPA kelas 6 volume 2. Nomor 1, perhatikan naskah proklamasi berikut. Ini ada proklamasi. Nah, kalimat pertama diusulkan oleh yaitu adalah Ahmad Subarjo. Kemudian kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Kemudian naskah ditulis oleh Soekarno, tetapi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, nomor 2. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Ini karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ini latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok disebabkan terjadinya perdebatan antara golongan muda dan tua terkait waktu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mana golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan dibawahnya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Nah, ini intinya adalah agar tidak terpengaruh pada Jepang. Nah, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, kemudian C. Bagaimana tanggapan Soekarno mengenai usulan tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Sultan Syahrir? Nah, yaitu Soekarno menolak usulan tersebut karena ingin membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI. Selanjutnya, nomor 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicapai berkat jasa para pahlawan bangsa. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini yaitu sebagai penanda lahirnya negara Republik Indonesia dan puncak perjuangan bangsa Indonesia, serta Indonesia memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebagai generasi penerus, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu dengan belajar dengan giat, tekun, dan sungguh-sungguh agar memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas, sehingga kelak bisa berkontribusi positif bagi kesejahteraan bangsa. Kemudian, tulislah 3 contoh sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, yaitu berpartisipasi dalam berdemokrasi, dalam kegiatan demokrasi. Ini menjaga kelestarian budaya, bergotong royong antar warga masyarakat. Selanjutnya, nomor 4. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Nah, ini apa nama gedung pada gambar? Ini adalah tempat kediaman Takashi Maeda. Nah, ini adalah gedung kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Untuk apa gedung tersebut digunakan pada masa sebelum kemerdekaan? Yaitu gedung tersebut digunakan sebagai tempat rapat PPKI dengan tujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang C, apa fungsi gedung tersebut saat ini? Nah, ini yaitu gedung ini dijadikan sebagai museum perumusan naskah proklamasi. Kemudian nomor 5.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar beberapa kali sidang untuk menghasilkan beberapa keputusan penting. Dalam membentuk alat kelengkapan negara. Hubungkan sidang PPKI berikut dan hasilnya. Nah, ini sidang PPKI tanggal 18 ini adalah membentuk pengesahan, bentuk dan penetapan, pengesahan dan penetapan undang-undang. Nah, kemudian sidang kedua 19 yaitu penetapan Kabinet pertama Republik Indonesia. Kemudian sidang ketiga yaitu pembentukan Warisan Keamanan Rakyat. Dan keempat adalah ini, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Demikian. Selanjutnya nomor 6. Hasil nomor 6, kabar kemerdekaan Indonesia tentu harus disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Pada saat itu teknologi informasi belum semaju saat ini. Ada 4 cara yang digunakan untuk menyebarkan kabar gembira tersebut. Tulislah 4 cara yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Jelaskan cara-cara tersebut. Yaitu pamflet ditempelkan di tempat-tempat umum. Siaran dilakukan oleh kantor berita Domei milik Jepang. Kemudian surat dilakukan oleh Surat Kabar Cahaya dari Bandung dan Suara Asia dari Surabaya, serta para utusan dikirim ke daerah untuk menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ini. Surat kabar ini. Ini surat kabar. Nah, demikian pembahasan latihan bab 8 IPAS kelas 6 di volume 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.